Perkenalkan, nama saya Angela Trisnawati. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 19104168897, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen Bapak Adi Mursalin SNM. Baiklah, di video ini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Pemasaran 2. Kita langsung saja pada soalnya yang pertama, yaitu soalan yang pertama, sebutkan dan jelaskan minimal 5 strategi lini produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya. Yang pertama ada perluasan produk mix. Perusahaan dapat mengadakan perluasan produk mix yang ada dengan menambah jumlah produk line dan atau menambah jumlah item dalam produk lainnya. Yang kedua, penyempitan produk mix. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan pengurangan jumlah produk line dan atau mengurangi jumlah item dalam produk line. Lalu yang ketiga, perubahan produk yang ada. Satu alternatif lain untuk mengembangkan barang baru adalah dengan mengadakan perubahan pada barang yang ada. Sering perbaikan barang yang ada dapat memberikan keuntungan lebih besar dan mengurangi resiko daripada mengembangkan satu jenis barang baru. Perubahan ini dapat berupa perubahan desain, perubahan bungkus, dan penggunaan bahan baru. Lalu yang keempat, pengembangan penggunaan baru produk yang ada. Perusahaan yang menempuh strategi dengan mencari pemakaian cara baru dari barang yang ada bertujuan meningkatkan volume penjualan dan laba, juga memperpanjang siklus kehidupan barang itu sendiri. Lalu yang kelima, penentuan posisi produk. Kemampuan manajemen untuk menentukan posisi produknya di pasar merupakan faktor yang ikut mempengaruhi laba perusahaan. Untuk menentukan posisi produknya, perusahaan harus melihat hubungannya dengan produk-produk lain, terutama produk saingan dan produk yang dipasarkan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, jelaskan tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran, berikan secara sistematis dan komprehensif. Proses pemasaran secara sistematis dan komprehensif terdiri dari pertama, analisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran, yaitu perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan-perbedaan dan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Yang keempat, perencanaan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Lalu yang kelima ada pengorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Pengorganisasian berarti membentuk struktur, personalia pemasaran, dan menetapkan tugas secara jelas serta terkoordinir. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan strategi harga dan promosi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan penjualan produk perusahaan. Secara umum terdapat 4 metode untuk menetapkan harga, yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba, dan berbasis persaingan. Yang pertama, berbasis permintaan, yaitu suatu metode yang menekankan pada berbagai faktor yang mempengaruhi selera dan kesukaan pelanggan berdasarkan kemampuan dan kemampuan pelanggan untuk membeli, manfaat yang diberikan produk, dan perilaku konsumen secara umum. Yang kedua, berbasis biaya. Faktor penetapan yang dipengaruhi aspek penawaran atau biaya yang bukan aspek permintaan. Harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran produk yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi biaya langsung, overhead, dan juga laba ataupun rugi. Yang ketiga, berbasis laba. Penetapan yang didasarkan pada keseimbangan biaya dan pendapatan. Metode ini memiliki 3 pendekatan, yaitu target profit pricing berdasarkan target keuntungan, lalu berdasarkan penjualan, dan target return of investment pricing sebuah perusahaan. Lalu yang keempat, berbasis persaingan. Penetapan dilakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan pesaing bisnis. Metode ini memiliki 3 pendekatan melalui sistem penjualan di bawah harga normal pesaing untuk menarik konsumen, menyamakan harga agar persaingan tidak terlalu besar atau memberi harga lebih tinggi dari pesaingnya dengan asumsi bahwa produk yang mereka tawarkan memiliki kualitas lebih baik. Strategi promosi penjualan memiliki klasifikasi dan dipisah menjadi 4 klasifikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, customer promotion memiliki tujuan mengajak konsumen agar melakukan produk atau jasa yang ditawarkan.
Lalu ada trade promotion, memiliki tujuan untuk menitik beratkan distributor untuk menjualkan produk kembali perusahaan. Lalu selanjutnya ada sales force promotion, merupakan langkah promo untuk memotivasi armada penjual perusahaan agar penjualan meningkat. Business promotion bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga interaksi dan komunikasi ke pelanggan lama dan tetap agar penjualan lebih banyak. Strategi promosi penjualan memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tujuan, yaitu menargetkan pelanggan, memberi jawaban pelanggan, dan membentuk insentif pembelian. Tujuan yang berbeda tersebut akhirnya melahirkan kegiatan strategi promosi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, periklanan merupakan bentuk promosi tidak langsung lewat berbagai media untuk mengajak konsumen untuk melewati produk. Lalu penjualan langsung merupakan langkah untuk mengenalkan produk secara langsung ke pembeli. Pada tahapan ini pembeli bisa langsung merasakan dan memahami kegunaan dan cara pakai produk tersebut. Lalu selanjutnya publikasi merupakan langkah untuk mendorong permintaan yang berupa konten komersial melalui berbagai media. Lalu selanjutnya ada promosi penjualan atau yang dikenal dengan sales promotion, merupakan langkah untuk mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian pada produk melalui booth yang dibuka pada saat event tertentu. Lalu pertanyaan yang keempat, sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategi pemasarannya, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Nah, lingkungan internal pemasaran atau bauran pemasaran, pada umumnya aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan barang, penetapan harga, program promosi, dan saluran distribusi. Lalu lingkungan internal dan non-pemasaran, aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan, antara lain produksi, personalia, keuangan, penelitian, dan pengembangan. Dan yang terakhir administrasi dan sebagainya. Lalu lingkungan eksternal makro, yaitu kondisi perekonomian, hukum, politik, dan peraturan pemerintah, kependudukan dan keseimbangan lingkungan, teknologi dan sosial, dan kebudayaan. Lalu lingkungan eksternal mikro, yang pertama ada pemasok, pesaing, perantara, dan pasar. Lalu yang kelima, soal kelima terdapat dua soal. Yang pertama soal A, konsumen dapat dibagi menjadi jenis konsumen bisnis dan konsumen akhir. Jelaskan perbedaan antara kedua jenis konsumen tersebut. Konsumen akhir atau konsumen rumah tangga yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri. Dengan kata lain, pembelian dilakukan semata-mata untuk keperluan konsumsi dirinya sendiri. Lalu konsumen bisnis. Konsumen bisnis adalah jenis konsumen industrial atau konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan pemrosesan lebih lanjut, kemudian dijual atau disewakan kepada pihak lain, dijual kepada pihak lain atau pedagang, digunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan publik. Lalu soal yang ke B, sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen. Yang pertama ada motivasi, merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada persepsi, merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Yang ketiga pembentukan sikap, merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. Yang keempat, integritas, merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atas sikap yang diambil. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli, dan perasaan tidak suka akan membuatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.